Ketemu lagi dengan pemimpin Titijing. Kali ini saya akan upload video pengerjaan manggar bunga aren yang lahir keempat. Pada awalnya dia masih kecil. Kalau di tempat kita ini tanduk kijang, berumur kurang lebih 1 minggu. Setelah itu 1 minggu kemudian dia tumbuhnya begini. Saya coba kali ini masih dalam keadaan muda. Saya akan membersihkannya ya. Kita akan bersihkan. Kalau sebelumnya kan tidak dibersihkan, nunggu sampai siap disadap atau dipukul. Ini telah selesai dilakukan pembersihan dengan harapan dia masih muda sudah dibersihkan supaya lengan manggar tersebut bisa lebih horizontal. Jadi kalau tidak dibersihkan kemungkinan lebih banyak yang vertikal ya. Jadi harapan kita ini nantinya setelah dia banyak buahnya sudah berat dan sudah siap dipukul, maka lengannya dengan manggarnya bisa agak sedikit horizontal. Di video sebelumnya juga telah kita upload bolehkah membersihkan manggar sebelum siap dipukul. Ya, ini sudah berumur kurang lebih 3 minggu ya. Dahan arennya sudah kita bersihkan beberapa waktu yang lalu ya. Hanya di lengannya saja yang belum kita bersihkan karena dia masih muda. Nah, kita menggunakan sebelumnya pada sampai pemukulan yang ketujuh, kita menggunakan alat atau pemukul ini beratnya 7 on. Beberapa komentar dari rekan-rekan pencinta aren, Bang, pemukulnya sangat ringan. Jadi kalau menggunakan pemukul yang agak ringan nanti tidak nyerap dan tidak membuat lengan menjadi matang. Jadi setelah ini saya ganti setelah pemukulan lebih dari 6 kali ya. Ini pemukulan ke-7 ya. Kita pertama kali menggunakan pemukul yang baru. Pemukul yang baru ini beratnya 1,3 kg. Jadi dibandingkan dengan pemukul yang sebelumnya hanya 7 on, berarti ini lebih berat 6 on ya, sehingga menjadi 1,3 kg. Ya, mudah-mudahan masukan-masukan ini nanti bisa menjadi pengalaman baru bagi saya, terutama karena memang saya boleh dibilang menyadap aren ini barulah atau sebagai penyadap pemula. Jadi tentu saja terima kasih kepada sahabat-sahabat petani aren, pencinta aren yang telah banyak memberikan support, semangat sehingga saya tetap merasa bersemangat untuk menyadap aren ya, walaupun di aren manggar aren yang kedua, ketiga sepertinya tidak sampai habis, air niranya tidak keluar lagi.
Bila dibandingkan dengan manggar perawan ya, atau manggar pertama dulu itu dari pertama sampai habis ya disadap, tapi kedua ketiga mengalami kendala ya, setelah separuh tidak mengeluarkan air nira lagi. Nah, pada manggar aren yang keempat ini mudah-mudahan nanti bisa habis memanennya. Jadi saya rubah cara. Kalau sebelumnya pemukulan itu dilakukan dengan jeda waktu seminggu 2 kali pemukulan, tapi kali ini saya melakukan 2 hari itu melakukan pemukulan 1 kali. Nah, jadi 2 kali hari 2 hari sekali. Nah, artinya kurang lebih dalam 1 minggu itu saya melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Nah, kemudian proses pemukulan juga saya lakukan. Yang pertama itu memukul 7 kali di batangnya, di bawah bonggol manggar ini. Kemudian lanjut dengan memukul secara merata ya. Sedanglah memukulnya dengan pemukul yang lebih dari 1 kilo ini, walaupun tidak kuat, mudah-mudahan dia bisa menyerap ke dalamnya, ke dalam lengan manggar ya. Kemudian ayunkan, setelah itu dipukul lagi, kemudian diayun kembali. Jadi dilakukan 2 kali pemukulan dan 2 kali pengayunan setiap kali melakukan pemukulan ya. Ayunan pertama 50 kali, kemudian ayunan kedua 70 kali. Jadi saya coba dengan cara baru. Ada juga teman-teman di media-media ini juga menggunakan cara seperti ini. Jadi saya cobalah ATM, amati tiru modifikasi lah begitu. Nah, jadi kalau sebelumnya pemukulan pada saat manggar perawan itu 14 kali, itu dengan jeda 3 hari sekali pemukulan. Kemudian manggar aren yang kedua itu dilakukan pemukulan seminggu 3 kali, tapi pada saat itu hanya dilakukan pemukulan sebanyak 6 kali saja. Keburu buahnya mekar sehingga terpaksa dipotong, sehingga belum maksimal dalam hal pemukulan. Kemudian di manggar yang ketiga ada 9 kali, hanya memang separuh saja bisa kita panen, selanjutnya tidak mengeluarkan air. Sepertinya pemukul yang saya pakai itu sangat ringan sehingga tidak bisa menyerap ke dalam lengan manggar, atau boleh dibilang tidak matang. Hal itu terlihat dari warna keputihan yang seharusnya agak mendekati coklat. Nah, kita melakukan pengetesan ya, pengetesan karena buah bunga ini sudah ada bau wangi, jadi kita tes ya. Jadi kalau sebelumnya kita melakukan pemotongan itu setelah hampir lebih dari 50% buahnya mekar ya, atau bunganya mekar, baru kita potong. Nah, kali ini kita coba karena pemukulnya sudah lumayan banyak ya, kita melakukan pemukulannya karena memang jedanya adalah 2 hari sekali. Jadi kita cek. Jadi nanti kita coba melakukan pemotongan setelah
apa namanya, wangi, dan serangga-serangga juga sudah datang untuk menikmati wanginya manggar ini ya, buah ini. Nah, dengan harapan nanti kita coba pemotongannya sebelum buahnya mekar semua. Jadi kalau sudah beberapa biji mekar langsung kita potong ya. Makanya kita coba cek ya, kita lakukan cek ya. Dari pengecekan tadi ya lumayan ada lah air niranya ya, sedikit ya. Ya, ini juga merupakan tanda ya. Jadi tanda bahwa manggar ini akan mengeluarkan air nira. Sebelumnya juga telah kita cek di apa namanya, tangkai lengannya itu ya, atau di jari-jarinya itu kita potong, itu hanya agak basah sedikit saja, jadi tidak menetes ya. Jadi kita melakukan pengecekan langsung di lengan. Nah, di sini kita lihat ya bahwa buah atau bunganya ini sudah berwarna mengkilat ya, mengkilat, sudah berbau wangi. Itu tandanya tidak lama lagi manggar ini akan dipotong. Ini merupakan pemukulan yang ke-10 ya. Ya, dengan harapan nanti melakukan pemukulan di manggar yang keempat ini setidaknya sama dengan manggar yang pertama dulu, yaitu sebanyak 14 kali. Hanya memang jeda waktunya pada saat itu adalah seminggu 2 kali melakukan pemukulan, sedangkan yang ini seminggu kurang lebih 3 kali melakukan pemukulan, sehingga nanti sampai kepada 14 kali untuk siap untuk dilakukan pemotongan. Walaupun tidak semua bunganya mekar. Jadi kita coba ini menambah pengalaman-pengalaman baru kita ya. Sebenarnya tempat kita ini ada 1 atau 2 batang punya beberapa tetangga kita ya. Mereka nyuruh untuk supaya kita menyadapnya. Kebetulan mereka belum pernah menyadap aren ini, namun karena kita juga tidak sempat untuk mengerjakannya, jadi setidaknya kita bisa mengerjakan untuk pohon aren sendiri ya. Kebetulan yang ada di samping rumah ya, samping rumah, jadi ya tentu sempat tidak sempat kita kerjakan. Jadi karena mumpung dia lebih dekat dengan rumah, jadi kita kerjakan. Pengalaman kita kemarin, kita mencoba melakukan penyadapan atau pemukulan terhadap manggar kolang-kaling ya. Setelah dilakukan pemukulan lebih dari 15 kali, kemudian kita potong dan tidak mengeluarkan air, sehingga gagal kita dalam proses penyadapan manggar kolang-kaling. Tapi menurut teman bahwa pemukul yang saya pakai itu memang tidak layak di bawah 1 kilo, maka kita akan mengerjakan lagi, mencoba pengalaman baru di manggar kolang-kaling yang lahir ke 5 ya, yang ngebunsu itu.
dan kita sudah menyiapkan alat atau pemukul kita lebih dari 1,5 kilo ya. Nah, ini pengecekan kita di tahap yang ketiga ya, dan ini sudah jelas ya, kelihatan ini sudah netes ya. Menurut sahabat-sahabat yang pernah mengerjakan manggar bunga ini di daerah saya, beberapa waktu yang lalu saya bincang-bincang juga dengan sahabat kita ya. Jadi ketika dicek begini, katanya kalau dia menetes dan ditetes ditadah dengan jari ya, jari kita. Kalau misalnya dia langsung mengalir, artinya tandanya bahwa manggar ini sudah siap dipotong. Tapi kalau dia lama mengalir di jari kita, maka belum siap dipotong. Nah, kebetulan tadi saya cek coba di jari, langsung cepat mengalir, seperti ibarat air yang disiram di daun keladi, jadi cepat lari begitu. Artinya bahwa sebenarnya manggar ini sudah siap dipotong. Nah, pada pengecekan sebelumnya sudah berair, walaupun tidak menetes seperti sekarang ya, tapi sudah sedikit mengalir airnya. Waktu itu kita melakukan pemeraman dengan menggunakan isi dari buah manggar bunga ini ya, atau serbuknya yang pada saat itu kita jadikan sebagai sarana pemeraman. Nah, untuk pengecekan yang ketiga ini karena sudah menetes, kita lakukan pemeraman dengan menggunakan bunga ya, buah bunga di sini nama kalau tempat kita ini adalah bunga kombang kama namanya. Jadi setelah dilakukan pemeram ini, kebetulan di sini ada daun pisang ya, kita ikat dengan pisang supaya tidak diganggu oleh serangga-serangga. Jadi kita ikat dengan menggunakan tali ya, tali ban. Ini kondisinya ya. Jadi video yang saya tampilkan ini tentu saya upayakan lebih singkat ya, supaya teman-teman, sahabat-sahabat yang menonton ini tidak bosan ya. Nah, besar harapan kita agar pemotongan manggar ini nanti bisa berhasil dengan baik. Nah, buah manggar ini sudah pecah-pecah. Ini walaupun belum banyak, ini tandanya bahwa manggar ini siap potong, dan ini merupakan pemukulan yang ke-14 ya, dan kali ini adalah pemukulan terakhir yang ke-14 ini. Jadi nanti setelah dilakukan pemukulan, kemudian dilakukan pengayunan, nah nanti kita akan melakukan pemotongan yang mudah-mudahan setelah dipotong nanti akan mengeluarkan air nira yang cukup banyak. Nah, perlu kita sampaikan juga bahwa setelah pemukulan yang ke-10 sebelumnya, jadi untuk pemukulan ke-11, 12, 13 dan sampai ke-14 ini
kita tanpa jeda, artinya setiap hari. Jadi pada pemukulan yang 10, pemukulan ke-11-nya keesokan harinya, pemukulan ke-12 keesokan harinya, kemudian dan seterusnya sampai hari ini adalah pemukulan yang ke-14, dan kita akan melakukan pemotongan ya, akan melakukan pemotongan. Jadi kiranya sahabat-sahabat, teman semua ya yang sedang menonton saat ini supaya tidak beranjak ya di layarnya, karena sebentar lagi saya akan melakukan pemotongan manggar yang lahir keempat ini ya. Mudah-mudahan nanti berhasil ya dan mengeluarkan air nira yang lebih banyak. Pertama-tama sebelum dilakukan pemotongan terhadap lengan manggar, terlebih dahulu adalah pemotongan jari-jarinya ya. Kenapa terlebih dahulu memotong jari-jarinya? Karena dikhawatirkan kalau langsung dipotong di lengannya nanti akan berdampak terhadap pecahnya manggar. Karena jari-jarinya ini cukup berat, maka kita pasang tali. Yang tali yang kita pakai ini ya tali nilon ya, tapi kita memang harus hati-hati mengikat pada saat awalnya itu supaya dia tidak bergesekan dengan manggarnya, sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada manggar itu sendiri. Nah, kita sedang membuang jari-jarinya, mudah-mudahan nanti baru kita melakukan pemotongan terhadap lengannya. Nah, kalau saatnya tali dibuka ya, sepertinya sudah ringan dan sudah bisa nanti langsung memotong lengannya, lengan manggar aren ini ya. Ya, terlebih dahulu pemotongannya adalah dari bawah dulu ya. Di bawah dulu baru di atas. Pastikan memotong ini kalau memang tempatnya sempit itu ya, dikelilingi dulu sebelum putus ya, dikelilingi dalam memotongnya dikelilingi, karena kalau tidak nanti akan kulitnya akan pecah. Kalau pecah nanti kan sayang juga manggar yang cukup panjang ini. Kalau pecah separuh pecahnya artinya kan rugi. Nah, manggarnya sudah dipotong dan suaranya menggelegar jatuh ya ke bawah ya. Apa yang terjadi ya kita saksikan terus ini ya. Harap-harap cemas ini ya. Mudah-mudahan nanti mengeluarkan air nira yang cukup banyak ya. Karena kita sempat jeda beberapa bulan ya, ada setengah tahunan ini kita tidak menggarap ini, karena setelah manggar yang ketiga kemarin itu tidak tumbuh lagi. Jadi kita nganggur lah dalam menyadap ini. Nah, setelah lahir manggar yang keempat ini ya kita sadap ya, kalau nanti dia berhasil artinya bisalah menjadi berkat untuk keluarga maupun juga bagi orang-orang di sekitar ini ya. Sudah dilakukan pemotongan, sudah dihaluskan ya, sudah dihaluskan, diiris ya.
iris. Pada pemotongan ini kita lakukan pagi hari ya, pagi hari. Digosok dengan tangan. Ya, kita saksikan apakah mengeluarkan air nira. Di manggar ini memang tidak semua kulitnya kita buang ya. Nah, setelah kita iris tadi, syukur kepada Tuhan karena manggar yang lahir keempat ini setelah dipotong, setelah diiris, mengalir airnya ya, agak deras ya. Ini sepertinya lebih deras dari yang sebelum-sebelumnya. Ini ya, luar biasa sepertinya. Nanti sore kita akan coba tampung menggunakan can yang 5 liter lah, nanti kita coba ya. Ya, netesnya deras, kata kami di sini adalah deras seperti ekor tikus. Derasnya. Dan ini sungguh luar biasa ya. Pemukulan sebanyak 14 kali. Ya. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk menghasilkan air nira yang lebih banyak ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat permanen ya, makanya nanti karena melihat ini cukup deras, nanti kita coba tampung di sore hari nanti. Nah, walaupun sudah beberapa menit, jadi aliran atau tetesannya masih stabil ya, masih stabil. Nah, ini manggar ya, manggar yang pertama ya, atau manggar perawan dulu. Ini yang pertama ya. Yang ini yang manggar yang kedua, ini lewat separuh ya, tidak mengeluarkan air ya. Dan yang ini manggar yang lahir ketiga, ini hanya separuh saja, setelah itu tidak mengeluarkan air. Nah, sedangkan ini adalah manggar yang keempat. Ya, mudah-mudahan manggar yang keempat ini meniru abangnya yang pertama ya, yang pertama, sehingga nanti bisa disadap habis sampai pohonnya, sampai batang maksudnya. Nah, selanjutnya kita melakukan pemberaman ya. Sebagai pembungkusnya kita memanfaatkan daun keladi yang ada di sekitar rumah kita. Sedangkan bahannya kita menggunakan bunga, di sini namanya kembang kama. Daun dicampur dengan bunganya. Ya, tadi sudah kita buat lebih lembek ya, daun bunga kembang kambaknya ya sudah dibikin lembek. Kemudian
kita bungkus ya dengan daun keladi. Setelah itu diikat dengan ban. Ya, dengan harapan nanti kan tidak diganggu oleh serangga-serangga. Nah, dengan dilakukan pemeraman ini maka selesai sudah kegiatan dari awal pembersihan sampai pemukulan selama sebanyak 14 kali, dan akhirnya dilakukan pemotongan, dan nanti sore maksud kita melakukan penampungan. Untuk selanjutnya nanti kita akan sampaikan hasil dari penampungan sore nanti. Makasih teman-teman.